nggak bisa dapet taksi. Tolong. Gue bilang berhenti. Jangan ganggu dia. Nanti kalian juga gue biarin. Kalau enggak, kalian yang bakal nyesel. Aduh, wahahaha. Lo, ada lagi nih. Cantik lagi. Bang, kita lagi beruntung nih. Wahahaha, serbu dia. Carry dia. Nah, sekarang gue yang antar kalian ke rumah sakit. Jangan mendekat. Mundur. Jangan mendekat, tolong. Jangan mendekat. Ah. Gue bakal hancurin lo, brengsek. Kamu baik-baik aja, Bung? Akhirnya ketemu juga orang yang normal. Berkat bantuan Bapak ini. Kamu jago juga ya bertarung. Kamu juga nggak kalah. Dengar nggak tadi, dia cuma bilang, kalau kamu cuma nggak kalah. Danger. Kamu yang nelpon polisi? Ayo kita pernyataan bareng. Oke. Eyo. Lagi pula, gue nggak dapet taksi. Jadi, gue pulang naik mobil patroli aja. Malam ini gue keluar refreshing sama temen gue. Dia kabur dari rumah. Tapi gue nggak nyangka. Kita bakal ketemu masalah. Dia malah kabur duluan. Kalau nggak ada kamu. Kedepannya, jauhin deh tipe teman toksik kayak gitu. Bisa-bisa bawa sial. Nona Vega. Orang tuanya mau ngucapin terima kasih. Mau nunggu bentaran nggak? Bukan APA Coke. Kalau gitu gue duluan ya. Tetap tenang di bawah tekanan. Jago bertarung. Dan nggak sombong. Ini pertama kalinya gue lihat cewek yang spesial banget. Waktu kita di kantor polisi. Polisi bilang dia itu Sebastian Torres. Gue pegang nih, proposal yang disukai Tuan ke-9. Maksud lu, orang yang ada di puncak dunia finansial Nusantara. Tuan ke-9 Torres? Pemilik tubuh ini cukup beruntungnya. Dia pernah nggak sengaja nyelamatin Hack Fernando Romero. Baru aja keluar dari rumah keluarga Romero. Di Ujung Jalan, Taipan paling berkuasa di Nusantara. Tuan ke-9 Torres. Ngebantu gue karena sifat kesatria. Kamu Nadia Vega, istri Julian Romero. Gelar ini, kayak sesuatu yang basi dan lengket. Bau dan nempel terus. Itu sih noda di catatan. Iya gue, ada perlu apa? Untung aja, Senin nanti gue bisa lepas dari dia. Soal jadi istri Julian Romero. Sebelum ini, kakek tidak ingin Nadia menikah di usia muda. Dia tidak hanya tidak mendengarkannya, tapi malah mogok makan. Dia bahkan malu karena kakeknya hanya seorang penjaga gedung, dan memutuskan semua kontak dengannya. Begitu sudah terobsesi dengan cinta, otaknya seolah-olah mati total. Berkat kelahiran kembali ini, aku, yang yatim piatu di kehidupan sebelumnya, mewarisi sebuah keluarga. Aku akan berusaha agar kakek bisa hidup enak. Nadia. Kekek. Maaf, aku salah. Aku sudah kembali. Aku dan Julian sudah bercerai. Kalian bercerai? Benarkah kalian bercerai? Apa keluarga Romero melakukan sesuatu padamu? Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Kamu benar, kakek. Di usia 20, seseorang tidak seharusnya hanya menjadi istri orang lain. Akhirnya aku merasa hidup. Ini baru namanya kelahiran kembali. Kalau ada waktu untuk datang menemuiku, lebih baik cari pacar saja. Usiamu sudah cukup, dan kamu bahkan belum pernah menggenggam tangan seorang gadis. Memelukan sekali. Aku tidak percaya pada pernikahan.
Omong kosong. Siapa sih yang tidak menikah? Kalau kamu tidak tertarik punya hubungan, lalu, apa yang kamu minati? Aku suka menghasilkan uang. Ebio. Apel ini harganya 4 euro. Ini untuk melembabkan tenggorokan ibu. Apa gunanya terobsesi dengan uang? Kalau kamu mati, tidak akan ada yang membawakanmu apel. Nomor 1 di daftar Forbes. Itu sesuatu yang banyak orang irikan. Nomor 1. Tidak sebaik punya istri dan anak. Langit yang sombong, hujan, pria yang sombong, malapetaka. Kulihat jalanmu untuk mendapatkan kembali istrimu. Akan sangat sulit. Ebio. Belum juga malam. Sudah mulai ngomong mimpi. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi padaku. Kamu. Kamu bikin aku kesal. Ebio. Pamo, kamu harus sedikit mengikuti kemauan nenek. Setiap kali dia bilang kamu harus cari bibi, ujung-ujungnya kamu malah bikin dia marah. Dan sekarang, kamu harus mengejarnya untuk menenangkannya. Tunggu. Itu Bapak Torres. Halo lagi. Pemilik sebelumnya benar-benar beruntungnya. Seharusnya aku menyapanya. Sepertinya tubuh ini tidak terlalu suka bersosialisasi. Cantik. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, sama sekali. Terima kasih. Apakah dia? Bukankah ini kebetulan yang berlebihan? Hey Tai. Oh, Kita bertemu beberapa hari lalu kan? dia mengenaliku. Sekarang gimana? Aku akui saja, tapi tubuhku secara insting menyangkalnya. Yah, terserah. Lebih baik tidak cari masalah. Iya, lebih baik hormati keinginannya. Tidak. Pamo. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan itu, mendorong keponakanmu sendiri, dan memeluk si cantik? Kalau tidak mengerti, diam saja. Pertama, wanita dan anak-anak. Itulah prinsip seorang tentara. Oh. Jadi, tidak peduli siapa yang dalam bahaya, Bapak Torres selalu menolong. Sepertinya tadi dia tidak mengenaliku, hanya sedang mengujiku. Untung saja. Oke, aku paham. Terima kasih banyak. Aduh, dari mana datangnya air ini? Di rumah sakit selalu dingin. Dan kita tidak melakukan APA. Kenapa berkeringat segini banyak? Sialong. Wanita ini benar-benar belak-belakan. Belakangan ini, apakah kamu merasa dadamu sesak? Pusing saat bangun tidur? Dia tahu soal pengobatan tradisional. Dari nadinya terlihat bahwa sudah berlangsung sekitar 2 atau 3 bulan. Ini resep untuk menyembuhkan sindrom kelelahan vital. Petunjuk dan dosisnya ada di situ. Bagaimana dengan kontaknya? Jangan salah paham. Resep ini milikku. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Resep yang asal-usulnya tidak jelas. Baiklah. Terima kasih. Dan kamu malah menerimanya. Kamu menyelamatkanku tadi. Aku balas budimu. Kita sudah beres. Ingat minum obatnya. Kalau tidak dalam 3 hari, sebelum jam 11 malam, kamu akan pingsan. Lihat kan, hukum Murphy. Dan jangan kira ini kumagarawan. Baiklah, Ibu. Jangan marah-marah lagi. Nanti kamu lihat, kalau kamu nggak dapat pacar, jangan nangis-nangis di sini. Jangan harap aku mau bantu. Daripada kejar-kejar cewek, lebih baik waktumu dipakai buat cari uang. Lajapila. Ngapain aku kasih uangku? KK, orang yang bukan keluarga? Pergi sana, pergi. Jangan ganggu aku lagi.
Aku mau keluar sebentar biar adem pikiran. Baiklah, hei tai ya. Dia pakai baju serba abu-abu. Kayak nenek-nenek. Jadi dia toh nemenin keluarganya ke rumah sakit. Tapi kan dia sudah paham pengobatan tradisional. Kekek, hasil pemeriksaannya, semuanya normal. Lebih sehat daripada aku. Nadia kita sudah besar. Ayah, Ini lebih dari 450 juta rupiah untuk biaya sekolahmu. Kakek mendukungmu. tapi kan kakek tiap bulan. Cuma dapat beberapa ribu euro. Nggak apa-apa. Anggap saja ini investasi di aku. Dalam 10 hari, uang ini akan aku buat berkali-kali lipat. Kakek, aku percaya padamu. Selama kamu ada di sini, hatiku jadi tenang. Tiap bulan, kakek cuma dapat beberapa ribu euro. Tapi masih bisa nabung segini buat dia. Kakek sangat sayang padanya. Ayo kita ke sana. Paman. Dokter Lin bilang, resep itu sangat beracun. Naik. Anak-anak muda sekarang sangat naif. Berapa banyak wanita yang telah berkontribusi pada negara atau masyarakat? Dia sudah hamil, dan itu saja sudah cukup. Belum lagi, dia bahkan tidak mempertimbangkan anak kedua. Dengan satu anak perempuan, sudah lebih dari cukup. Tanpa anak laki-laki, nama keluarga akan punah. Lalu apa kontribusi wanita? Pikiran yang sangat kolot dan merendahkan diri pada pria. Kamu akan tahu akibatnya. Di dunia ini ada banyak sekali wanita luar biasa. Berbicara seperti itu menunjukkan kebodohan yang besar. Kamu yang seorang wanita merendahkan jenis kelaminmu sendiri dan malah menanamkannya pada anak perempuanmu. Menyedihkan. Ah, sudahlah. Apa kamu bahkan tidak lulus SMA? Kalau kamu tahu banyak, sebutkan beberapa wanita penting. Nadia, lebih baik jangan cari masalah. Ayo kita pergi dari sini. Jangan khawatir, kakek. Anatomi pertama dalam pengobatan kuno Nusantara. Zhang Xiaogu, 1000 tahun lebih maju dari barat. Maharani Wu Zetian, yang mendirikan dinasti Youo. Madame Curie, yang menemukan radium. Marie Curie. Rosalind Franklin, yang meneliti DNA. Rosalind Franklin, berapa banyak dari mereka yang kamu kenal? Dan terakhir, pencipta game AAA pertama Nusantara, Nadia Vega. Ya, Nadia Vega. Ah, yang ITU saya kino. Dia luar biasa. Terima kasih. Ya, itu saya. Bodoh. Kamu hidup di abad berapa? Bahwa wanita lebih rendah dari pria? Apa kamu sedang bercanda dengan saya? Ayo kita pergi. NAK. Kamu harus lihat video ini. Siapa yang meresepkan formula ini? Ini resep dukun. Bermain-main dengan nyawa orang. Orang yang meresepkan ini bilang pamanku punya kehabisan energi vital dan akan pingsan dalam 3 hari. Maksudnya, kelebihan panas internal. Jangan dengarkan si penipu itu. Kelebihan panas internal. Pantas saja Anda selalu bad mood. Paman. Bégini, accuse Ulcesuatu, minomla suplabu. Itu untuk menurunkan panas internal. Wanita itu penipu. Aku sudah tahu. Orang di balik grup Romero sudah teridentifikasi. Anda terlalu berimajinasi. Paman. Tidak ada ali misterius papa. Di kantor Julian Romero, hanya mantan istrinya, Nadia Vega, karena dianggap jimat keberuntungan bagi suaminya, yang bisa masuk keluar dengan bebas. Tapi dia tidak lebih dari seorang. Kurasa Anda yang seharusnya makan blueberry untuk memulihkan diri. Blueberry untuk mata. Maksudmu apa? Benar-benar tidak sadar, mereka orang yang sama. Siapa?
Penipu yang kamu bicarakan itu. Mantan istri Julian Romero. Jean-Gan d'Apeya un Gawaja. Paman? Itu tidak mungkin. Nadia dulu tidak percaya diri dan penurut. Wanita ini berani meracunimu. Aku tidak sabar ingin melihat apa yang terjadi dalam 3 hari. Kalau kamu bisa carikan aku seorang menantu perempuan seperti itu, aku langsung belajar berenang. Kalau nanti aku dan menantuku jatuh ke air, selamatkan dia saja. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Kamu bahkan gak lulus SMA? Coba sebutkan satu perempuan yang layak disebut. Penulis dari game AAA pertama di negara ini, Nadia Vega. Ah, Nadia Vega, aku kenal dia. Dia luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Aku Nadia Vega. Ah, Nona Vega lagi. Terkadang, racun juga bisa jadi penawarnya. Kepala Insinyur Salas, kita sudah bekerja sama selama 4 tahun. Kamu benar-benar akan pindah ke keluarga Romero? Aku akan mendapatkan dananya. Jamie Salas, nanti jangan menyesal. Entah aku akan menyesal atau tidak, tapi kamu, Victor Reyes, sebentar lagi akan jadi anjing terlantar. Marah-marah bisa merusak hati. Bapak Reyes, kenapa harus merendahkan diri? Sampai ke level orang yang tidak tahu terima kasih? Aku bisa membantumu menyelesaikan produksi sebuah game AAA. Mengikutkannya ke penghargaan Zenith, dan menjatuhkan keluarga Romero. Kenapa kamu membantuku? Pertama, aku punya urusan yang belum selesai dengan keluarga Romero. Kedua, aku ingin kaya raya. Akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku lega. HM, Nona muda, kamu sangat belak-belakan. Tapi, kenapa aku harus percaya padamu? Bapak Reyes, apa yang Anda miliki sekarang? Yang layak untuk aku tipu? Impulso. Karena pengembangan game AAA terlalu lama tertunda, dan hasilnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang mau berinvestasi. Sudah diambang kebangkrutan. Dan aku adalah satu-satunya kesempatanmu. Nona muda, apa kamu tahu sesuatu tentang video game? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia. Saya berusia 20 tahun. Dan saya cukup tahu tentang video game. Dalam 15 menit, saya akan tunjukkan ketulusan saya kepada Anda. Anda punya waktu 15 menit. Dia itu siapa? Memangnya dia mampu mengeluarkan perusahaan ini dari kesulitan? Lalu apa gunanya dia cantik? Atau dia mau programming pakai wajah? Menurut saya, Bapak Reyes, karena putus asa, sedang bertindak sembrono. Perintah-perintahnya sama sekali tidak sederhana. Tinggal 15 detik. 9, 6, 5, 4. Itulah ketulusan saya. Wah, waktu saya kasih komputer itu, saya bahkan gak kasih passwordnya, kan? Maksudnya, dalam 15 menit ini, kamu sudah pecahkan passwordnya, dan bahkan sudah tembus firewall perusahaan. Anda ini jenius. Selamat bergabung di tim. Senang bisa bekerja sama. Saya butuh dalam 1 bulan. Game ini sudah siap diluncurkan ke pasar. Dan kita ikutkan ke penghargaan Zenith. Ada masalah? Selesai dalam 1 bulan, dan bahkan ikutkan ke penghargaan Zenith. Selain itu, masalah paling mendesak perusahaan Anda adalah pendanaan, kan? Iya, dana, lagi agak seret.
1.500 miliar rupiah. Dalam 10 hari, saya akan carikan Anda 1.500 miliar rupiah. TAPI. Saya mau 50%. Saham Impulso. Dalam 15 menit kamu buat minigame. Dalam 1 bulan akan selesai. Game triple A yang sudah kita kerjakan. Empat tahan tapi mentak. Dan sekalian bawa 1.500 miliar rupiah. Kalau tidak, ya sudah. Marcos. Aku butuh kamu pakai Aurora 4.0 untuk menyesuaikan palet warna tradisional. Merestrukturisasi algoritmanya butuh 2 minggu, dan kalian cuma punya sisa 28 hari. Mustahil. Dulu, bug yang membuat server Mezen Deep Ocean crash. Aku punya solusinya. Dan kalian adaptasi dalam 3 hari. Kamu dapat dari mana? Besok jam 10. Aku mau demo level penerbangan surgawi. Royaltinya, pakai persentase maksimal. Jaime Salas membawa pergi lisensi mesin versi lama. Keluarga Romero itu benar-benar tidak tahu malu. Tidak apa-apa. Mereka punya versi 2.0. Kita punya versi 4.0. Kita punya apa yang tidak mereka miliki. Julian Romero. Tunggu saja untuk menerima hadiah perceraian yang sudah kusiapkan untukmu. Presiden Romero, Impulso merekrut seorang wanita bermarga Vega. Katanya dalam 1 bulan, mereka akan menyelesaikan proyek AAA. Siapa tepatnya? Aku cuma dengar dia seorang Vega. Ah, Presiden Romero, bukankah mantan istri Anda juga bermarga Vega? Kalau itu Nadia Vega, mereka bisa tenang. Si tidak berguna itu bahkan tidak lulus SMA, seorang pecundang. Dia tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Impulso Games diambang kebangkrutan. Kalau Nadia Vega ikut campur, bisakah itu mengubah rencana akuisisi? Victor Reis, kamu masih punya secercah harapan. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak punya peluang sekecil apapun untuk membalikan keadaan. Padahal sudah dipersiapkan dengan sangat baik akhirnya malah tertipu oleh seorang wanita. Besok, sudah Senin. Sudah kuduga. Gadis kampung ini pasti tidak berani datang. Wah, ceweknya cantik banget. Dia juga ke kantor catatan sipil. Tunggu apa lagi? Orang ini gila ya? Nadia, dandan kayak gini kuma buat merayu aku? Hari ini aku datang untuk bercerai. Bukan buat gampilan sampah. Dia dulu tergila-gila sama aku. Begadang tiap malam ngecek kontrak dan proyekku. Bahkan dia melirik-lirik, pura-pura lemah, merengek kayak anjing peliharaan. Nadia. Buatku, kamu cuma seorang pedut. Begitu aku dapat kontrak dari grup Torres, sama penghargaan Zenith, rengekan Munyungsep pun gak bakal berguna. Alasan perceraian. Perselingkuhan, tidak punya anak, tidak ada sengketa harta. 2 hal ini akan kurai dengan segala cara. Hammond, Bibi, kalian ngapain di sini? Sepasang orang gila ITU, bertahun-tahun gak kontak sama kakek. Mau ngapain mereka sekarang? Lama banget gak ketemu, Nadia. Wah, hidup di kalangan orang kaya bikin kamu makin cantik. Lihat, aura kamu aja udah berubah. Ayo, duduk. Nadia, kenapa suami keponakan saya gak ikut? Oh, ternyata itu tujuannya kalian. Tidak mungkin. Jangan-jangan kamu cuma bercanda. Perceraian itu hal yang serius. Kenapa kamu tidak membicarakannya dengan kami sebelumnya? Dia berselingkuh. Laki-laki memang begitu. Kalau punya uang, wajar saja kalau dia selingkuh. Kamu bisa menikah dengan keluarga Romero. Sudah kehormatan yang sangat besar. CIH. Dia malah santai aja. Daniel Vega, dengar omong kosong yang baru kamu ucapkan. Dan kamu, kalau hari ini yang berselingkuh adalah Daniel, apa kamu juga akan bilang begitu? Ah, ayah. Kamu terlalu naif. Bagi orang biasa, masuk ke keluarga kaya dan berkuasa, sangat sulit, kamu mengerti? Tidak sesulit itu. Menurutku, mengalahkan keluarga Romero tidak sesulit itu. Ngomong-ngomong, ayah, apakah Anda mencari kami untuk sesuatu?
Apartemen yang kalian beli untuk sekolah anak-anak, untuk mendaftarkan Nadia di sana, dan memudahkan pendidikannya. Maksudmu apa dengan itu? Pendaftaran orang asing. Dengan hak apa dia akan tercatat di rumah kita? Nadia bukan orang asing, dia. Apakah dia saudara kandung Daniel? Rumah kita bukan tempat sampah. Siapa yang kamu sebut sampah? Daniel, katakan sesuatu. Ayah, di rumah kita, Susana yang berkuasa. Kalian sungguh tidak tahu terima kasih. Apartemen itu adalah hadiah pertunangan dari Pak Fernando untuk Nadia. Kamu tidak tahu terima kasih. Tua Bangka, dengan hak apa kamu memukul suamiku? Susanna, Itu hutang kalian pada kami. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Mau bantu atau tidak? Ayah, Anda tahu, saya sudah menikah dan tinggal dengan keluarga Susana. Saya adalah Dari keluarga istri saya. Jadi kamu bukan keluarga Vega lagi, ya, Daniel? Aku ingin putus hubungan denganmu. Bagus. Kalau kamu mau putus hubungan dengan kami senang. Killian. Kalian akan menyesal. Putus hubungan dengan saudara miskin seperti kalian adalah kelegaan. Menyesal? Mimpi. Konyol sekali. Kalau begitu. Ya. Akhirnya aku terbebas dari mertua-mertua ini. Aku tidak menyangka. Aku sudah membesarkan 2 anak yang tidak tahu terima kasih, tapi lebih baik tahu dari awal. Itu juga bagus. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak keluarga. Wajar kalau kamu sulit melepaskannya. Ayo kita bicara hal yang lebih menyenangkan, kakek. Kekek. Bagaimana menurutmu tanah kita ini? Sangat bagus. Lebih baik aku mati daripada meninggalkan tanah ini. Kalau begitu nanti, kita akan dapatkan tanah ini, dan kita akan bangun rumah kita sendiri. Kita akan pekerjakan 2 asisten rumah tangga. Tahun ini, di rumah keluarga Romero, aku belajar banyak hal. Mulai sekarang, kamu tinggal menikmati saja. Nenek, itu salahku karena terlalu banyak bicara. Wanita itu pasti penipu. Hari ini hari ketiga. Kalau dia benar-benar pingsan, kita harus bagaimana? Pamanku pasti baik-baik saja, kan? Hugo. Kamu benar-benar percaya pamanmu? Tidak akan kenapa-kenapa? Jangan khawatir. Nenek, aku akan telepon dia sekarang. Telepon. Tidak diangkat. Pasti dia pingsan. Telepon 112 cepat. Baik, ya, Nenek. Ebio. Hugo. Kalian datang buat apa? NAK. Paman, kamu belum minum obat jantung yang diresepkan Dr. Lin? Nanti saja aku minumnya. Soalnya, belum jam 9. Sudah, cukup. Coba ini dulu. Ayo ibu coba. Nunggu tanpa ngapa-ngapain itu bosenin banget. Ini. Silakan. Pia, Paman. Camus. Beneran gak apa-apa? Baru sekarang kamu khawatirin aku. Taruhannya dia nggak bakal tebak bener ya? Sebentar lagi kita lihat. Tepat jam 9. Krisis terlewati. Kan sudah kubilang. Pamanku, gak akan kenapa-napa. Ternyata cewek itu cuma pembohong. Paman. Sebastian. Dokter. Bapak Torres mengalami gejala sindrom kelelahan vital yang sangat parah. Dia dibawa ke sini terlalu terlambat. Paru-parunya sudah rusak parah. Astaga, aku benar. Cepat. Cari nona muda itu. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Baik. Jadi? Tidak diangkat.
Telepon lagi. Bagaimana dengan nona muda itu? Sudah ditemukan? Teleponnya saja tidak diangkat. Kalau Sebastian, terjadi sesuatu. Apa yang akan terjadi dengan grup Torres? Kita sudah tamat. Bapak Torres, apakah Anda pasien di kamar ini? Bapak Torres, ada di kamar ini. Camus. Menantu perempuan impianku. Setiap detik yang kita sia-siakan adalah risiko tambahan untuknya. Sekarang kamu bisa pergi klaim garansinya. Ibyo, Nona Vega ini, bukankah beliau terlihat terlalu muda? Dokter Lin itu kan sudah tua, sudah pikun, sudah tidak bisa berpikir jernih. Bahkan tidak bisa membedakan antara kelebihan panas internal dan kehabisan energi vital. Benar. Nona Vega. Bagaimana kondisi anakku? Pasti Anda punya cara untuk menyelamatkannya, benar kan? Keadaannya tidak separah yang terlihat. Tidak ada kerusakan pada organ dalam. Jika diberi akupunktur tepat waktu, beliau bisa sadar kembali. Jerem? Acupuncture. Acupuncture. Sadar kembali. Bagaimana bisa dari mulut Anda terdengar sesederhana itu? Nona muda. Apakah Anda punya izin praktik kedokteran? Acupuncture. Anda membuatnya terdengar sangat meyakinkan, ya? Saya beri tahu kalau and tidak tahu. Praktik kedokteran tanpa izin adalah tindak pidana. Untungnya di rumah sakit ini, kami belum telepon polisi. Pergi sekarang juga, dan kamu hindari malu. Izin praktik kedokterannya? Izin apoteker. Izin pengobatan tradisional. Disertifikasi oleh Nusantara di kehidupan sebelumnya. Karena saya tertarik dengan budaya Nusantara. Pengobatan tradisional seperti spesialisasi yang saya kuasai. Baik. Walaupun punya izin. Saya, yang punya gelar doktor dari Universitas Kedokteran Adiwangsa. Gelar dokter, tanpa isimu saya tidak berani operasi. Dan kamu berani menusuk jarum begitu saja? Saya peringatkan kamu, jangan lakukan ini hanya untuk momen kejayaan. Itu mempermainkan nyawa orang. Dokter Salas ya? Ya. Atas dasar apa Anda mengatakan kemampuan medis saya kurang? Dan saya akan mempermainkan nyawa orang? Saya. Usia saya? Penampilan saya? Saya. Kembalikan dokumen saya. Saya akui saya muda dan cantik. Tapi Anda sebagai orang berpendidikan tinggi, seorang siswa repatriasi, seharusnya juga pernah dengar bahwa di Nusantara ada pepatah yang bilang, bakat luar biasa kan? Orang yang benar-benar hebat, tahu menghargai kelebihan orang lain, tidak sibuk menjatuhkan, dan iri hati. Alright, Saya punya gelar doktor dari Universitas Kedokteran Adiwangsa. Gelar dokter. Dan saya akan iri sama kamu? Alright. Dokter Salas, selalu ada orang yang lebih baik dari kita, selalu ada dunia yang lebih luas. Apakah karena Anda tidak bisa menyelamatkan seseorang, lalu akan bilang, bahwa Nona Vega juga tidak bisa? Baiklah. Ibyo. Kalau begitu, saya, Dr. Salas, katakan di sini dan sekarang. Jika Nona Vega berhasil membuat Bapak Torres sadar seketika, Mulai hari ini, saya lepaskan marga Salas saya. Saya. Ganti marga jadi Vega dan akan jadi anaknya. Ganti marga Salas saya jadi Vega. Ayah. Wah, itu baru taruhan. Anda serius? Saya, Dr. Salas, menepati janji. Oh. Kalau gitu, siap-siap ganti marga. Saya butuh ruangan steril. Saat menusuk jarum, astaga wajahnya. Betapa tampannya. Bukanlah sesuatu yang terlihat setiap hari. Dan aku dalam beberapa hari, sudah bertemu dengannya 3 kali. Otot-ototnya terlihat di mana-mana. Sudah jelas bahwa dia berlatih.
Yang tidak aku pahami adalah, apa yang terjadi padanya? Hingga memiliki begitu banyak luka? Aku pungsur dengan jarum emas, dengan tradisi lebih dari 3000 tahun. Satu jarum untuk Yin, satu lagi untuk Yang, mampu membangkitkan orang mati. Jarum emas. ITU. Vitalitas. Mungkle. Di mana aku? Nadia. Nadia. Nona Vega. Paman kamu baik-baik saja? Dari ekspresi Nona Vega, aku jadi curiga. Dia baik-baik saja. Tidak. Hebat sekali. Tidak heran aku sangat menyukainya. Menantu perempuan impianku. Dokter Salas masih tidak percaya. Dia pikir ini cuma permainan. Ayo masuk. Enak. Senang dengan apa yang kamu lihat? Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang dia sudah bangun? Apa yang terjadi di sini? Perhatikan baik-baik. Enakku. Mengapa jadi penuh misteri begini? Paman, kamu sudah bangun. Enak. Enak. Semua berkat Nona Vega. Jadi itu bukan mimpi. Kamu yang menyelamatkanku. Aku, Sebastian Torres. Sebastian. Aku berutang nyawa padamu. Tidak perlu merasa berutang budi padaku. Itu urusan lain. Selama 2 minggu ke depan, Anda harus terus minum pengobatan tradisional untuk menguatkan kondisi Anda. Anakku. Kali ini kamu mempertaruhkan nyawamu. Seberapapun kamu jijik dengan obat ini, kamu harus meminumnya. Mengerti? Kali ini, aku akan mengikuti petunjuk dokter dengan tepat. Ebio. Bayar biaya konsultasinya. Baik. Gadis ini bisa mengendalikan Sebastian kita. Kalau dia bisa membuatnya menjaga diri dan menikah dengan baik, itu sempurna. Terima kasih. Ebio. Sudah mulai membelanya. Sebastian Torres, kali ini kamu pasti jatuh cinta, Nona Vega. Mungkin Anda belum menyadarinya. Tapi anak saya, dari grup Torres, yang memegang kendali, Sebastian Torres, posisinya sangat penting. Kesehatannya bahkan memengaruhi situasi ekonomi Nusantara. Hari ini, kemampuan medismu sudah terbukti. Saya berharap bisa mempekerjakan Anda sebagai dokter pribadinya. Anda harus membuatnya tertib dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya. Nona Vega, kalau kamu setuju dengan permintaanku, minta saja. Apapun yang kamu mau. Ebio. Tanah di rumah kakek yang kita selidiki itu ada di tangan grup Torres. Kakek bilang, dia ingin tinggal di sini sampai mati. Aku ingin tanah di zona utara, yang untuk resort itu. Nona Muda. Wah, itu baru namanya meminta hal yang mustahil. Baiklah. Aku terima. Kamu berani sekali. Aku suka. Sepaket. Tidak ada keberatan? Dia tidak. Hanya menantu impian saya. Yang bisa mengendalikan anak saya. Hugo, antarkan Nona Vega. Ah, baik. Zhang Ziming. Tidak mau memberi jalan pada bos? Nona Vega.
Selamat ya, di usia semuda kamu, sudah punya anak yang segede ini, silakan lewat. Anaker. Karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku, seharusnya aku menikah denganmu. Itu namanya balas dendam. Bukan Raza Terra Makasi. Baka. Kalau bukan karena aku baru saja kembali dari neraka, sudah kupukul kamu dengan tangan ini. Hemu. Aku tidak akan menyimpang dari tujuanku untuk siapapun. Transaksi akta tanahnya sudah selesai. Nyawa Tuan Kezembelan Torres. Setara dengan tanah ini. Dalam beberapa hari, aku akan mengubahnya menjadi investasi 100 juta. Bapak Reis, Bapak Reyes. Anda berjanji akan Membantu kami dengan kekurangan dana. Sudah berapa hari berlalu? Uangnya mana? Pengguna yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Pengguna yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Nona Vega ini, jangan-jangan dia kabur. membawa data? Denga, Linda, sudah ku bilang aku yang akan urus uangnya. Apa? Presiden Reyes, jangan khawatir. Sudah ku ketahui. Nadia bukan penipu. Ya ampun. En pas, sans bilan. Sans bilan digit. Serratus juta euro. Aku punya firasat. Tahun ini Nona Vega akan membawa Impulso Games. Memenangkan penghargaan Zenith. Proposal keluarga Romero sangat inovatif. Kita harus memberi mereka kesempatan. Paiement. Au Batmu. Mari kita akhiri di sini. Bagaimana kabar Impulso? Fudangar. Ada seorang wanita bermarga Vega yang bergabung, tapi aku tidak tahu detailnya. Nona Vega. Apakah itu kamu? Jika kamu benar-benar orang yang sama dengan sifatmu itu, setelah bercerai, kamu akan melawan balik. Kamu akan membuat mereka berdarah. Julian Romero akan segera menyesal. Tidak perlu buru-buru memilih mitra. Paiement. Selama setahun penuh kamu tidak memposting apapun di media sosial. Tiba-tiba memposting 2 kali? Ada apa denganmu? Kamu punya pacar? Paiement. Aduh, darah. Haruskah kita hubungi bos Nadia? Sudah saya minum. Oh. Bagaimana perasaan Anda belakangan ini? Jauh lebih baik. Hanya saja hari ini, saya batuk sedikit darah. Berbaringlah. Lepaskan pakaian Anda. Baik. Apa yang sedang direncanakan bos Nadia? Tapi, ini kan kantor. Nakal sekali. Dr. Vega ada di sini. Ayo, periksa bagaimana persiapan tender berjalan. Lihat apakah semuanya sudah siap. Baik. Paiement. Manfaatkan kesempatan ini. Semanga. Wajahmu sudah jauh lebih baik. Oh. Tenang saja. Singkirkan tanganmu. Presiden Romero,
Saya dengar dalam rapat grup Torres, mereka belum memutuskan mitra. Sepertinya, saya harus mainkan kartu. Baik saat berurusan dengan bawahan, maupun atasan. Punya uang tunai untuk menyenangkan mereka. Tidak pernah rugi. Siapkan mobil. Saya akan ke grup Torres. Proposal dari keluarga Romero. Apakah dibantu oleh mantan istrinya? Mungkin. Katanya mantan istrinya adalah jimat keberuntungan bagi suaminya. Kamu tahu maksudku bukan itu. Kepala baru Impulso itu, Nadia itu. Ada hubungannya denganmu? ITU bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Bapak Torres, dalam kapasitasnya sebagai pasien. Bagaimana? Sebentar. Bapak Torres, kondisi fisik Anda luar biasa. Dan pemulihannya cepat. Denyut nadi Anda stabil. Tapi detak jantungnya sangat tinggi. Itu tidak normal. Tuan ke-9. Apakah Anda di sana? Suara itu. Julian. Jangan sampai dia melihatku. Memangnya tidak ada aturan? Aku pergi dulu. Siapa itu? Bapak Torres. Terima kasih atas kerja kerasnya, Nona Vega. Kamu mau air? Mau kusiapkan segelas? Tidak usah, aku sudah bawa. Pada akhirnya, tak ada yang menandingi Coca-Cola. Presiden Romero. Ini artinya apa? Menurutmu grup Torres itu apa? Atau siapa menurutmu Tuan ke-9 itu? Kamu sangat mengecewakanku. Tingkat kemampuan Nona Vega bukan hal sepele. Proposal kerja sama grup Romero berakhir besok. Kamu pikir aku akan memberi Julian kesempatan lagi? Impulso akan punya proposal yang jauh lebih menarik. Sampah. Layak berakhir di tempat sampah. Aku sudah sedikit memodifikasi resepnya. Mulai sekarang, minumlah seperti ini. Baik. Penyebab muntah darah adalah ini. Kamu harus berhenti minum kopi Amerika dingin. Itu bertentangan dengan pengobatan. Sama seperti mencampur Coca-Cola dengan cefalosporin. Sama saja. Sudah lewat. Aku pergi. Nona Vega. Mulai sekarang. Ibu Isabel Torres. Tuan kezembelan sama sekali tidak bol teras minum beja banyak tonic. Kalau teras begini, ditambah dengan pantangan, akan menyebabkan penahanan energi yang berlebihan. Terlalu banyak tonifikasi akan memicu lonjakan energi pada dirinya. Aku tidak percaya dia bisa menahan diri tanpa mencari wanita. Ih, ibu-ibu. Sangat nekat memaksanya untuk menikah. Nadia, kenapa kamu mengikutiku sampai ke grup Torres? Kamu ini hantu atau apa? Kenapa masih nempel di sini? Memangnya grup Torres milik keluargamu? Aku bukan truk sampah, yang harus memunguti sampah yang kamu tinggalkan. Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu sendiri yang cari masalah. Julian Romero, karena kamu sendiri yang menempatkan dirimu di titik bidik, jangan salahkan aku kalau aku menyelesaikan urusan denganmu. Presiden Reyes, mengenai tender dari grup Torres, Impulso juga akan ikut serta. Besok sebelum jam 5 sore, aku akan serahkan proposalnya kepadamu. Sampah, tempatmu memang di tempat sampah. Assistant Gao. Lihat,
beli beberapa kardus Coca-Cola dan taruh di kantorku. Dia jenius dalam bisnis, dan juga dalam video game. Aku ingin tanah di zona utara, yang untuk kompleks wisata masa depan itu. Impulso akan punya proposal yang jauh lebih baik, tunggu saja. Dia mengerti soal medis, dan dia juga bisa bertarung. Masih ada berapa sisi lagi darimu yang belum ku ketahui? Aku kalah lagi. Main lagi. Ayo. Lagi. Sudah lama sekali aku tidak kalah, dan ini membuatku kesal. Sudah, aku tidak main lagi. Hei, jangan pergi. Satu ronde lagi, please. Hanya dengan satu karakter, aku sudah mengalahkanmu 3 kali. Seberapa keras pun kamu berusaha, kamu akan tetap kalah. Nona Vega. Sebastian. Kamu sengaja datang ke sini untuk mencariku. Aku datang untuk melihat berapa banyak keuntungan potensial yang hilang dari grup Torres karena tanah yang ibuku berikan padamu. Harga diri laki-laki yang menyebalkan itu menghalangimu untuk mengakuinya. Sebidang tanah, sebagai ganti nyawa Tuan Kezembelan, adalah transaksi yang sangat menguntungkan. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu lakukan di jalan pada jam segini? Sepengetahuanku, proposal tender dari Impulso belum juga diajukan. Sebastian, apa kamu tahu rasanya kepuasan akan kemenangan di detik terakhir? Koharap Impulso Games akan melancarkan serangan spesialnya. Itu baru gerakan pertama dari combo. Besok adalah batas waktu untuk tender grup Torres. Kalau Impulso? Gerakan apa yang sudah mereka lakukan? Menurut informasi yang kudapat, tidak ada. Sepertinya mereka sudah menyerah. Kontrak kolaborasi dengan grup Torres pasti akan jatuh ke tangan grup Romero. Beritahu Departemen Humas untuk menyebarkan rumor ke media. Besok kita akan pergi ke grup Torres untuk menunggu hasilnya. Diamond Jerdy. Nona Vega. Untuk tender besok, Anda mau ikut? Ya. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana Julien dihajar habis-habisan. Tender itu siang ini. Dan batas waktunya tengah hari. Bagaimana dengan proposal, Jari Impulso? Aku akan minta asisten Gao untuk mengingatkan mereka. Pamo, asisten Gao bilang, proposal dari Impulso Games baru saja sampai. Sudah aku teruskan ke Anda. Impulso mengirimkan proposal mereka di detik-detik terakhir. Apa itu akan berguna? Masa depan grup Romero tak terbatas. Bapak Romero, Anda ini muda dan berbakat. Penipu dan pengecut. Perusahaan Anda diambang kebangkrutan. Makanya Anda menyebarkan fitnah tentang orang lain. Dia benar, Bapak Romero. Bisnis itu seperti perang. Yang penting di sini adalah hasilnya. Kalau keluarga Romero begitu yakin, hati-hati dengan efek bumerangnya. Nadia. Kamu di sini? Izinkan saya perkenalkan. Dia adalah mantan istri saya. Kenapa kamu menolong saya? Pertama, saya punya urusan yang belum selesai dengan keluarga Romero. Kedua, saya ingin kaya raya. Bahwa grup Romero bisa bangkit kembali. Itu berkat Nona Vega, kan? Dan sekarang, mereka mengejut tanggungan yang memberi mereka makan. Mereka mengusirnya dengan kasar. Dan menghapus kontribusinya di depan semua orang. Dia cuma orang bodoh yang bahkan tidak lulus SMA.
Selain jadi jimat keberuntungan bagi suaminya, ada apa lagi? Dia cuma peliharaan. Kemampuan apa yang dia punya untuk menyelamatkan keluarga Romero? Kuno, berpikiran sempit. Dan hijau. Julian Romero. Karena kamu begitu merendahkan saya, berani taruhan? Lihat siapa yang dapat kontraknya. Kalau kamu kalah, kamu beri saya 20%. Saham Grup Romero. Kalau saya yang kalah, saya tidak akan ganggu kamu seumur hidup. 20%? Kamu sedang bermimpi. Tahun saya menikah dengan kamu, Grup Romero bangkit berkat saya. Saya pergi tanpa apa-apa. Bukankah itu setara dengan 20%? Benarkah dia pergi tanpa apa-apa? Berkat jadi jimat keberuntungan. Iya, aset grup Romero bertambah beberapa kali lipat. Tuan ke-9 Torres telah tiba. Umumkan hasilnya untukku. Aku tidak akan muncul. Harap tenang, bapak-bapak. Selamat sore, semuanya. Saya dari perusahaan Grup Torres, Hugo Torres. dan saya yang akan mengumumkan hasil dari tender ini. Perusahaan pemenang tender ini adalah... Perusahaan pemenangnya, seperti yang diduga, pasti Grup Romero kami. Nadia. Kamu cuma seorang anak kemarin sore yang bahkan tidak lulus SMA. Mau melawan aku pakai apa? Taruhan sudah ditempatkan. Tapi Bapak Torres belum mengumumkan hasilnya kan? Sepercaya itu, Presiden Romero? Tidak takut jadi bahan tertawaan? Di sini semua orang tahu, kalau Tuan ke-9 Torres ingin bekerja sama dengan Presiden Romero kami. Sudah berhari-hari jadi trending topik. Bapak Torres, jangan biar kami menang lagi. Ya mungkin sekarang. Proyek Impulso mengintegrasikan elemen warisan budaya tak benda, yang memberinya nilai komersial lebih tinggi daripada proyek keluarga Romero. Siapa yang bisa menghidupkan kembali keluarga Romero, juga bisa memberikan kelahiran kembali pada Impulso. Perusahaan pemenangnya adalah... Impulso Game. Kamu bercanda? Impulso Games, bukannya bangkrut? Ini bukan lelucon. Perusahaan Anda akan menangani pembangunannya. Impulso Game. 20% saham. Ingat untuk menyiapkannya. Calo Begitu, Seya Mangandang. Penanggung jawab Impulso Games, untuk menemani saya menandatangani kontrak. Jangan-jangan kamu Dalang di ibalik Impulso? APA kau, Bos besar Impulso? Pemegang saham misterius Impulso adalah bos Nadia Vega. Apa kau tidak sadar kalau kedua wanita itu adalah orang yang sama? Wah, pamanku sudah mengenalinya. Hatinya sudah ada yang punya. Bapak Romero. Bapak Romero, bagaimana perasaan Anda bekerja sama dengan Grup Torres? Bapak Romero. Kenapa tidak berkata apa-apa? Atau jangan-jangan bekerja sama dengan keluarga Torres membuat Anda sangat terharu? Keluarga Romero sudah kalah dari Impulso. Julian Romero. Ini baru permulaan. Nadia Vega. Siapa bibi itu? Apa dia tidak tahu kalau lift ini khusus untuk Tuan ke-9? Tapi tetap saja, dia tidak diusir, bahkan diberi tempat. Betul. Tunggu sebentar. Waktu itu, dia seperti patung. Tidak bergerak sedikit pun. Siapa sangka Tuan ke-9 Torres sekarang mau mengalahkan tempatnya. Pulang? Ayah. Kenapa tanya? Jangan-jangan aku ketahuan lagi di jalan ya? Kamu repot-repot mengantarku pulang. Selamat untuk Impulso. Atas keberhasilan mendapatkan peluang kolaborasi hari ini. Aduh, ganti topik deh. Sepertinya tebakan aku benar. Pikiran seorang CEO yang otoriter ternyata juga mudah ditebak. Grup Torres memang punya naluri yang tajam. Ah, laki-laki.
Senyumnya aja nggak bisa disembunyikan. Masih aja sok-sokan tegar. Gimana kalau kita adu beberapa ronde game? Oak. Ayo. Tuan ke-9 kita ini punya ambisi menang. Yang luar biasa. Nggak heran kalau dia selalu sukses dalam segala hal. Lihat wajahnya. Jangan-jangan dia kesel lagi? Ah, nggak apa-apa. Hari ini aku lagi mood bagus. Aku mau memanjakanmu sedikit. Hari ini kamu jauh lebih jago. Lumayan. 1 ronde lagi. Aduh. Dasar orang ini keras kepala banget. Combo kamu telat setengah detik. Serangan spesialnya ada lag. Kalau lanjut, kamu bakal kalah lagi. Terus, gimana caranya aku bisa mengalahkanmu? Wah, ini baru langkah. Bos besar Nusantara, Tuan ke-9 Torres, merendahkan diri untuk minta saran padaku tentang cara main game. Game fighting. Dimainkan dengan antisipasi dan insting. Ditambah lagi, refleks kamu harus bisa mengimbangi kecepatan pikiranmu. Tunggu. Aku menang. Kamu janji mau penuhi 1 syarat. Pede banget. Baiklah. Bosen banget. Lama banget keluar. Cuma karena kalah main game. Sampai segitunya? Kupikir kamu udah pulang. Blokade emosional. Mudah sekali menyebabkan stagnasi energi vital. Nggak baik untuk pemulihan. Eyo, aku traktir kamu makan. Semuanya sayuran ya? Kenapa kamu menghematkan uang untukku? Kamu manis banget. Tiram di sini enak. Beri aku 10. Tiram kaya akan zinc, biar cepat pulih. Baiklah, terserah kamu. Dengan ini sudah cukup. Pas. Sate jamur ini, harganya Rp45.000. Marin keuntungannya 12% lebih rendah dari divisi restoran Grup Torres. Rasa pedasnya pas. Teksturnya sempurna. Bisa dianggap produk berkualitas, meski produksinya tidak standar. Pantas saja disebut hiu keuangan. Makan pun masih memikirkan pemasukan. Jam. Ada APA? Ada sesuatu di rambutmu. Miniman APA ini? Wah, keras banget. Jangan minum itu. Kamu masih minum obat. Air camper alcohol. Mau apa? Tanah ini. Karena kakekmu? Ayah. Namaku diberikan olehnya. Kakekmu sangat menyayangimu. Aku anak yatim. Di sana, di tepi sungai. Disitulah aku ditinggalkan. Kakekku menemukanku. Dan membesarkanku. Aku sangat menyesal. Aku sama sekali tidak tahu. Tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya. Aku besar di panti asuhan.
Tapi di kehidupan ini, aku punya kakek. Aku benar-benar bahagia. Dan aku sangat bersyukur. Karena itulah, aku berusaha dan cari uang. Karena aku tidak akan membiarkan kakekku dihina lagi. Kalau kamu, Sebastian, kamu cari uang untuk apa? Kamu kerja untuk apa? Dan aku kenapa harus kerja? Untuk menghabiskannya pada orang yang bukan keluarga. Apa gunanya menabung uang? Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada yang membawakanmu setangkai bunga pun. Memangnya apa gunanya? Sepertinya uang. Sebenarnya tidak begitu penting. Kalau kamu, bagaimana cara menulis namamu dalam karakter tradisional? Kamu sudah pegang tanganku. Katanya, nama adalah mantra terpendek yang ada. Pantas saja kamu terlihat begitu serius dan tua. Kalau kamu tidak bilang, aku pasti mengira umurmu 40. Kita hanya terpaut 10 tahun. Tidak terlalu jauh. Ngomong-ngomong, game keluarga Romero sebentar lagi akan rilis. Aku penasaran bagaimana persiapan Impulso berjalan. Kami tidak akan mengecewakan Tuan ke-9, karena dalam game ini, kami telah memasukkan banyak elemen wares dan budaya Takbenda, dengan detail seperti lukisan tradisional dan kaligrafi. Secara pribadi, aku rasa, hal terpenting dalam sebuah game bukanlah pertarungan akhir melawan bos, melainkan detailnya, alur ceritanya, dan naskah itu sendiri. Aku ingin melalui ini, melalui setiap goresan, melalui niat kami, para pemain dapat merasakan keindahan setiap momen. Sudah kubilang kamu tidak boleh minum. Nanti aku tidak bisa menyetir. Pak, minta bana. Nona Vega. Ya. Kapan review berikutnya? Sebastian, untuk beberapa waktu ke depan, aku akan sedikit sibuk. Minum obatmu tepat waktu. Dan jangan bikin susah ya. Oak. TAPI. Kalau kamu merasa tidak enak badan, ada sesuatu yang terjadi, telepon aku segera. Begitu ada waktu luang, aku akan datang untuk kamu periksa aku. Aku tunggu kabarmu. Kalau sudah selesai, Paman. Paman, kamu mau tenggelamkan pohon uang itu. Masalahmu itu adalah kamu punya rahasia remaja. Suruh asisten Gao. Bawakan obat untukmu hari ini. Apa? Minum obat atas kemauan sendiri? Apa aku sedang bermimpi? Kalau begitu di kota megah, akan terjadi kekacauan besar. Tidak buruk. Pak Javier, sudah datang. Kakek, hari ini, kamu libur? Nadia. Aku sudah berhenti kerja. Maksudnya sudah berhenti, Nadia, kakekmu itu dikerjain orang. Siapa yang berani ganggu kakekku? Ya, itu si Direktur Zhang. Direktur Zhang. Memecatnya saja sudah cukup, malah dia memaksa kakekmu untuk bersihkan kotoran anjingnya. Itu kan sengaja untuk menghinanya, Pak Javier. Kakekku selalu melindungiku, agar aku tidak menderita sedikit pun. Tapi sekarang, dia hanya seperti itu di tempat kerja, dan aku bahkan tidak tahu. Aku tidak ada di sana untuk melindunginya. Nadia, tidak separah itu, seperti yang digambarkan Pak Javier. Kakek. Perusahaanmu itu namanya apa persisnya? Gadis ini masih muda, tapi kalau dia benar-benar marah, aura yang dia punya. Sampai aku, yang sudah berumur ini, jadi agak segan. Cukup menakutkan.
Layanan properti unggul. Kami di bagian kebersihan. Sudahlah, kalian lanjutkan ngobrolnya. Aku mau belajar sebentar. SI Jong ITU. Berani-beraninya kamu ganggu kakekku. Berani. Hack Ricardo Vega. Jangan kira karena hari ini ada petinggi inspeksi datang, kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bekerja. Tunggu apa lagi? Suruh mereka pergi sekarang. Nona Vega datang untuk membantu memverifikasi keluhan karyawan. Harus bekerja sama. Kamu akan kubalas. Besok juga kau kusuruh pergi. Bapak Jong, sebelum bertindak, lebih baik Anda mendengarkan rekaman ini dulu. Mari kita lihat apakah setelah ini Anda masih punya hak. Kalau tidak dibersihkan, kamu pergi. Memang itu tugasnya. Direktur Sang biasanya sangat arogan, dan Vega tua benar. Dia tidak bersalah. Direktur Sang, mendorong-dorong. Itu adalah kekerasan fisik. Menghina karyawan, adalah pelecehan di tempat kerja. 2 rekaman ini sudah kukirim ke Departemen SDM Pusat. Sebelum bos besar inspeksi datang, apa Anda benar-benar ingin masalah ini jadi besar? Dengan hak apa Anda merekamku diam-diam? Lihat apa itu? Seberapa lebar pun Anda membuka mata, Anda cuma cucu seorang penjaga. Memangnya kenapa kalau cucu penjaga? Ada masalah APA? Catat 2 poin kunci ini. Dengarkan baik-baik. Pertama, kakekku adalah karyawan tetap perusahaan. Pertama-tama, Anda tidak memberinya kontrak, dan juga tidak membayar jaminan sosialnya. Anda sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, pusat sekarang menugaskanku untuk menangani staf yang melanggar aturan. Jadi, Anda punya 2 pilihan. 1. Pergi atas kemauan sendiri. 2. Tunggu sampai Anda dipecat. Highly. Apa? Ini bagaimana mungkin? Nona Vega, aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Bukan padaku Anda harus minta maaf. Vegeta, Tia, Bapak Vega, aku salah. Kumohon maafkan aku. Maaf. Yang harus Anda minta maaf, bukan aku, bukan juga kakekku, tapi pendidikan Anda sendiri. Kuharap ke depannya, sebelum kembali melecehkan seseorang, Anda pikirkan dulu. Apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan mengizinkannya? Vega tua, cucumu benar-benar hebat. Nona Vega, kita ada masalah. Game AAA keluarga Romero menjiplak strategi hubungan masyarakat kita dan meluncurkannya lebih dulu. Mereka mengumumkan Profesor Chen sebagai duta merek dan meluncurkannya lebih dulu. Materi promosi kita sebelumnya sudah setengah jadi. Ini, apa kita akan sampai tepat waktu? Tenang, jangan khawatir. Serahkan padaku. Bapak Reyes, aku baru saja menyelesaikan konsep awal 2 game, dan sudah kukirimkan ke emailmu. Segera, hubungi asisten Profesor Chen, dan berikan materi itu untuk mereka lihat. Katakan pada mereka, kalau keluarga Romero hanya mengejar gelar duta warisan budaya itu, tapi kita justru bisa membawa lukisan tradisional Profesor Chen. Hey, karakter yang bisa dimainkan, yang akan muncul di jutaan layar. Tidak ada hubungannya. Terima kasih, kakek. Aku akan mengatasinya sendiri. Nadia, nak, akhir-akhir ini kamu terlihat sangat lelah. Makanlah lebih banyak. Ayo, makanlah sesuatu. Aku memang sangat sibuk dengan game itu akhir-akhir ini, sampai membuatmu khawatir. Aku bahkan tidak menyadari kalau pakaianmu sudah sangat tua dan lusuh. Game dari keluarga Romero akan diluncurkan lebih cepat dari rencana minggu depan. Ada reaksi apapun di Impulso?
Aku tidak tahu. Tidak, aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ya percayalah cari tahu. Baik. Akhir-akhir ini Paman Julien sangat tidak tertahankan. Jangan-jangan obat alaminya sudah tidak manjur lagi? Kapan kira-kira bos Nadia akan selesai dengan segunung pekerjaannya? Nona Vega, apakah masih sama sibuknya? Bisakah Anda datang besok untuk review? Itu untuk siapa? Untuk pacarku. Ada waktu untuk belikan pakaian untuk seorang pria, tapi tidak ada waktu untuk datang kencan. Sebastian, ayo kita pergi. Ebio, kamu belikan pakaian untuk seorang pria? Tentu saja. Semua pakaianmu dan pakaian ayahmu, yang beli aku kan? Kenapa bertanya? Cuma penasaran. Ngomong-ngomong. Akhir-akhir ini, kamu ada kontak dengan Nona Vega? Tidak, sama sekali tidak. Sebastian, kalau kamu capek, naiklah dan kembalikan pakaian yang aku pesan. Kate Hoko, aku akan tinggal sebentar lagi. Baik. Kebetulan sekali, dia juga ada di sekitar sini. Nona Vega, semakin aku melihatmu, semakin sayang aku padamu. Jadi, mulai sekarang, bolehkah aku memanggilmu Nadia? Dan kamu boleh memanggilku ibu. Ebio, ibu ini ingin aku menjadi anak angkatnya. Dia lebih pintar daripada keluarga Romero. Tidak. Aku tidak bisa terburu-buru. TAPI, bagaimana jika aku menakuti menantu impian saya dan membuatnya kabur? Kamu boleh memanggilku ibu. Baiklah, Ibu Torres. Nadia. Sebenarnya, hari ini aku datang dengan Sebastian. Aku minta dia untuk mengambil pesananku. Apakah kamu keberatan kalau aku memanggilnya untuk makan bersama? Di mana bumi dipijak, di sedu langit di junjung. Ebio. Nona Vega. Sebastian. Camarilla. Baik. Bos Nadia, lama sekali tidak bertemu. Lama sekali. Wah, mereka berdua. Tampaknya sudah sangat akrab. Ashley, kenapa tatapanmu seperti itu? Kamu lagi bad mood ya? Mau aku ubah sesuatu dari resepnya? Lebih bodoh dari babi. Cari alasan untuk mengirimnya, berlatih ke tempat terpencil. Si bodoh ini, akhirnya terlihat seperti pemuda. Sebastian. Setelah kita selesai makan, kamu antar Nona Vega pulang. Biarkan Hugo yang mengantarku. Baik. Ini yang keenam. Kue almond di sini, sampai segitu enaknya? Maaf. Tidak apa-apa. Tubuh ini terlalu polos. Kumatanggon kita yang bersencahan. Kenapa kamu jadi seperti ini? Orang penting ya memang orang penting. Kenapa dia juga jadi tersipu? Tidak. Paman, kenapa mukamu merah? Aku lagi kesal. Waktu dia memasang jarum, dia harus menyentuh tubuhku. Lalu kenapa sekarang kamu jadi gugup? Aku rasa, itu bukan karena kesal. Kamu cuma kurang pakar. Kenapa kamu banyak bicara? Menyetir. Dia tidak keberatan aku tidak mau menikah.
Bapak Torres, apakah Anda keberatan kalau saya putar sedikit musik opera? Saya juga suka opera. Benarkah? Dan Anda suka opera klasik itu? Ya, Kalau gitu, itu yang saya putar. di depan sana terjadi sesuatu. Minger. Saya dokter. Ibu ini pucat sekali. Ekstremitasnya sianosis. Ini serangan jantung mendadak. Masa emas untuk menyelamatkannya. Hanya 4 menit. Dan saya sudah tidak tahu berapa lama. Kita sudah kehilangan. Saya harus memberinya akupunktur darurat dengan jarum emas. Saya butuh tempat tertutup. Ikut saya. Cantiknya. Anda punya izin praktik kedokteran? Pengobatan tradisional butuh pengalaman. Nona muda seperti ini tidak menimbulkan kepercayaan sama sekali. Dia menyelamatkan nyawaku. Saya percaya padanya. Puber. Bagaimana kondisi wanita tua itu? Sudah lewat masa kritis. Hujan sudah berhenti. Hujan sudah reda. Penyelamat kecilku. Terima kasih. Sebagai dokter, membantu orang sakit adalah kewajibanku. Dokter, yang kulakukan hanyalah menggunakan jarum emas. Untuk sementara membuka meridian jantungnya. Segera bawa dia ke rumah sakit untuk ditangani. Jangan tunda pengobatannya. Pertama kali kita bertemu, aku memanggil polisi. Dan sekarang aku bertemu dengan ambulans. Jadi kuharap lain kali. Kita tidak sampai bertemu dengan truk pemadam kebakaran. Terima kasih sudah mengantarku, Sebastian. Sabtu ini kamu ada jadwal pemeriksaan, ada waktu? Datanglah ke Puri Torres. Ibuku ingin mengajakmu makan. Oke. Kalau begitu, aku masuk dulu. Baiklah. Karena Julian sangat suka warna abu-abu. Abu-abu lagi. Belum lagi, kaos polo. Mengerikan. Nona Vega. Pacarmu meninggalkan bajunya di sini. Pacar apaan sih? Ini untuk kakekku. Untuk kakekmu? Wah, warnanya bagus sekali. Cocok banget untuk orang tua, benar sekali. Sebastian. Mulai sekarang, sama seperti ibumu, panggil aku Nadia. Baik. Hati-hati di jalan. Ya. Eva, saya masih belum bisa menemukan penyelamat kecilku. Di jalan itu tidak ada kamera keamanan, makanya agak sulit menemukannya. Baik. Kamu boleh pergi. Ja, Profesor Chen. Hello, Nona Eva. Saya dari grup Romero. Sang CEO, Julian Romero. Saya perlu bantuanmu. Setelah selesai. Nona Eva. Anda, lihatlah siapa yang datang. Wah, baunya uang banget. Oh, Kaliantosh.
Profesor Chen sudah bilang, kami tidak akan jadi wajah game apapun. Kalian tidak diterima di sini, jadi pergilah. Sekarang juga. Ini pendapat Profesor Chen. Atau cuma pendapatmu saja, Nona Eva? Tentu saja ini pendapat Profesor Chen. Dalam lukisan tradisional, kami sangat menghargai integritas. Tapi ada orang yang, dengan fasad yang terbuat dari riasan, berani menyamar sebagai esensi seni. Tapi kalau didekati dan dicium baunya, hanya mengeluarkan kesan vulgar dan artifisial. Seiya Sangajijik. Sampai ingin merobek imitasi murahan yang jadi kulitmu itu. Ah, sekarang saya paham. Kamu iri pada saya. Saya muda, cantik, dan berbakat. Kamu terus-terusan bicara integritas. Tapi pada dasarnya ini cuma rivalitas wanita. Tapi ya sudahlah, setiap orang punya keterbatasan pandangannya masing-masing. Itu wajar tahu? Camus. Satpam. Satpam. Keluar, keluar. Jangan berdiri di sini. Eva, Professeur Chen. Qui n'a pas Honda Keluar? apa yang terjadi di sana? Sampai ramai sekali? Tidak ada, cuma datang beberapa orang penggemar. Saya sudah panggil Satpam untuk mengusir mereka. Cepat, dan jangan berlama-lama. Keluar, pergi dari sini. Dia adalah penyelamat kecilku. Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda. Eva, kamu dipecat. Ibu Profesor Chen, bagaimana kondisi Anda? Nona Vega. Saya mohon, maafkan kesalahan saya. Maafkan saya kali ini. Kamu sendiri yang bicara soal integritas. Sebastian, anakku. Waktunya makan. Tinggalkan pekerjaanmu dulu. Paman, sudah 10 menit Bapak melihat halaman itu. Qu'attaquant. Apacap 1 j'ai Milan. Benar-benar bisa mengalahkan grup Romero dan memenangkan penghargaan Zenith tahun ini? Kalau gamenya bisa mempertahankan kualitas materi promosi resminya, tidak akan ada masalah. Tapi mempertahankan level itu terus-terusan, pasti sangat sulit. Ya kan? Apalagi waktunya sangat singkat. Kita lihat saja nanti. Aku juga tidak sabar ingin melihat karya Nona Vega. Nona Vega. Itu Nadia? Ah, iya, Sebastian. Sebelumnya, aku minta kamu mengundang Nona Vega untuk makan malam di Puri Torres. Sudah kamu lakukan? Ebio, hari Sabtu ini. Jadi sudah diatur dari awal. Akhirnya, anakku sudah membuka matanya. Pataukkan semua janji di hari Sabtu. Halo. Bapak Torres, hari Sabtu ini, ada kontrak yang sangat penting, yang perlu Bapak tinjau. Tandalah. Selain itu, Impulso sudah menjadi Mitra Grup Torres. Pasti mereka akan meluncurkan game barunya sebelum Jumat. Tentu saja, kita harus memberi mereka dukungan penuh untuk memperbesar apinya. Assistant Gao, bagaimana perkembangan trending topiknya? Sudah siap. Bapak Torres, kita luncurkan sekarang? Impulso ini. Data gamnya. Tidak terlihat bagus. Tunggu instruksiku, sampai para pemain mencoba nasi merah ini. Mereka tidak akan menghargai betapa enaknya sebuah hidangan lezat. Luncurkan trending topiknya, buat Nona Vega jadi pusat perhatian. Penghargaan Zenith. Papak Romero. Sedang trending. Perusahaan kita yang lagi trending. Iya kan? Teman-teman, Janji. kalian akan memainkannya. Game AAA. Belum lagi, kita yang membuatnya. Game ini luar biasa. Jalan Camille, un tuc molestarican Warizan Budaya. Sangat berat, masalah dari dalam dan luar. Aku nggak berlebihan, aku nggak berhenti nangis. Mulai sekarang, Impulso dan Nona Vega. adalah idolaku. Om-om genit ini. Sampai berlatih keras di game. Lihat, musim semi udah tiba. Paman.
Nona Vega datang sore ini untuk review MU. Aku udah siapin sesuatu yang bagus banget buat kamu. Lihat. Nonsens apa ini? Aku cuma baca buku keuangan. Tapi aku udah baca buat kamu. Isinya bagus banget buat memenangkan hati seorang cewek. Nanti Camulia sans diri Babaka. Kamu pikir aku sama kayak kamu? Yang seharian buang-buang tenaga buat hal-hal nonsens kayak gini? Pamon, kalau nggak dengerin aku, kamu bakal nyesel. Kamu nggak ngerti apa-apa. Hetero biasa yang standar. Ribet banget cuma mau ketemu seseorang. Di kehidupan nyata, emang beneran caranya kayak gini? Dasar bodoh. Kayaknya ada sentuhan kehidupan nyata. Mungkin saja. Wah, benar-benar jimat keberuntungan bagi suaminya. Awalnya, keluarga Romero akan berkolaborasi dengan grup Torres. Tapi karena kamu cerai darinya, kesepakatannya batal. Bagaimana kalau kamu coba menggoda si bodoh itu supaya dia kembali? Baiklah. Nadia Vega. Ayo kita menikah lagi. Aku kasih kamu 20% saham. Ya ampun. Gimana bisa ada di dunia ini seseorang yang narsisis kayak kamu? Aku nggak tertarik sama kamu. Bisa nggak? Jangan ganggu aku saat aku fokus sama karierku. Maaf, Nadia, aku terlambat. Tapi kenapa lama banget sih? Bagus sekali, Nadia Vega. Baru 1 bulan sejak kita bercerai. Dan kamu sudah dekat dengan pria lain, ya? Bajunya bahkan tidak ada labelnya. Kurasa baju dan sepatu itu disewa, kan? Dan dilihat dari usianya, dia sudah tidak muda lagi. Nadia, selera kamu turun drastis. Sejak kamu meninggalkan keluarga Romero, aku bilang ini untuk kebaikanmu. Hati-hati, jangan sampai kamu dibohongi oleh si tua ini. Si tua. Beraninya kamu memukulku? Lalat yang mengganggu, tinggal dipukul. Kalau ada yang rusak, aku yang tanggung. Oak, bantu aku dengan ini. Baik. Apa yang akan kamu lakukan? Ini penyerangan dengan luka. Kamu. Julian Romero. Kamu yang cari gara-gara sendiri. Julian, ini semua salahmu sendiri. Julian, sekarang kamu hanya perlu bersikap baik dan melakukan satu hal saja. Kembali ke kantormu dan menunggu sampai Impulso mengirimkan kepada keluarga Romero surat niat pembelian. Mengerti? Mengerti. Ayo pergi. Jangan sampai ini merusak kencan kita. Ayo. Kamu senang? Maya. Setelah ini, dia pasti tidak akan berani menggangguku lagi. Maaf.
Situasi tadi memang khusus. Aku berpura-pura jadi pacarmu. Aku terlalu lancang. Tidak apa. Sebaliknya, aku yang berutang budi padamu. Lain kali aku yang traktir. Oh, lain kali kamu yang traktir. Nenek. Nona Vega sudah datang. Selamat sore, Ibu Torres. Nadia, hari ini, kamu cantik sekali. Ayo, Mesukla. Paman. Kamu pakai parfum. Kamu salah. Masa aku pakai parfum? Nadia, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh? Kamu suka tipe cowok kayak gimana? Ya. Sebenarnya aku belum terlalu memikirkannya. Sekarang aku cuma mau fokus belajar. Dan masuk universitas yang bagus. Oh, gitu. Terus. Kamu suka yang ganteng? Yang bisa cari uang? Yang tinggi banget? Dan yang punya perut six-pack? Yang ganteng. Kaya. Berbadan bagus. Dan perutnya kotak-kotak. Siapa sih yang gak suka? Aku juga orang biasa. Gak ada pengecualian. Nadia. Ya. Duduk sini di sampingku. Dua bujangan tua ini membuat perutku mual. Aku mau duduk sama nenek. Sebastian. Tangan cewek-cewek kan lembat. Udang dan kepiting ini. Cangkangnya keras banget. Susah dikupas, ingat. Untuk lebih sering mengupaskan untuk Nadia. Ok. Ada APA? Emangnya kamu gak suka kepiting? Kalau gitu, kupasin aku udang. Dalam waktu 45 detik yang kubutuhkan untuk mengupas satu udang, aku bisa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Wah, hebat sekali Tuan ke-9. Tapi kamu kan dokter pribadiku. Anggap saja. Ini investasi untuk kesehatan. Bukan kerugian. Oh, udang yang harganya 1 miliar. Harus kucicipi dengan baik. Beneran kamu suka sama bos Nadia aku? Dasar nyebelin, bos Nadia aku. Ngomong apa sih? Kurang ajar banget. Belum lagi kamu sibuk mengupaskan udang dan kepiting buat dia. Udah aku bilang. Dia yang nyelamatin nyawa aku. Terakhir kali dia nyelamatin, aku lihat. Ulang tahunnya hari Kamis depan. Sehari setelah penghargaan Zenith. Ingat ya, beliin dia hadiah. Aku nggak bakal keluarin duit. Piut orang yang piukin keluarga. Nggak bakal. Bukanya dia Yang ni la matin ni Wakamu? Konsultasinya udah aku bayarkan? Apa aku tidur lama? Macet aja tadi. Aku langsung sampai. Ngomong-ngomong. Ayah. Hari ini kan jadwal pemeriksaan kamu. Kamu baik-baik aja. Udah nggak butuh obat lagi. Kamu sudah sembuh total. Jadi aku nggak bakal ketemu dia lagi selamanya. Aku hampir lupa. Ayah, hari ini udah malam.
Lain kali. Kalau lebih awal, aku ajak kamu ke rumah buat minum-minum. Terima kasih, Sebastian. Nggak juga terlalu malam kok. Sangat nahkoda agung dari grup Torres. Sangat ingin minum-minum. Sepertinya aku ini. Proyek yang sangat penting. Sampai kamu takut aku lepas. Hari Rabu. Kan ada penghargaan Zenith, acara penghargaannya. Kamu mau pergi? Kenapa nanya? Wah. Astaga, itu cuma mimpi. Assistant Gao. Terima undangan untuk menjadi pembawa acara penghargaan Zenith. Dan carikan aku tas Hermes terbaru sebelum hari Jumat. Oh, satu hal lagi. Apa aku terlihat sangat tua? Kamu baik-baik saja. Akhirnya kamu datang. Sebastian. Kamu berganti gaya. Tunggu aku di sini. Janji yang kamu berikan padaku waktu itu. Janji yang kamu berikan padaku waktu itu. Masa berlaku? Kalau aku menang, kamu akan penuhi satu syaratku, kan? Gimana? Emang kamu yakin bisa ngalahin aku? Ayo mulai. Aku menang. Jadi mau minta apa? Datang ke penghargaan Zenith. Dan terima penghargaannya sendiri. Grup Romero sudah dihancurkan oleh puncak gemilang. Tidak bisa bangkit lagi. Julian Sekereng bukan targetku lagi. Dia bahkan gak layak, jadi alasan buat kamu naik panggung. Cahaya itu dan piala itu milikmu. Kamulah yang paling layak berdiri di sana. Kehadiranmu buat terima penghargaan akan jadi dukungan terbesar buat pemain yang mendukungmu. Damn Beauty Impulso. Aku sudah sampai. Walaupun semua ini bagian dari taruhan kita. TAPI. Bagaimanapun juga, keputusan akhir cuma ada di tanganmu. Sebastian. Aku lebih suka kamu yang dulu. Aku tahu. Wah, di kalangan kita ada cewek secantik itu? Jangan-jangan dia, influencer atau selebriti yang diundang, lalu cowok yang nemenin dia. Siapa? Orang penting yang gak dikenal? Wah, auranya kuat banget. Kayaknya, acara malam ini, khusus diadain buat dia. Nona Vega. Sudah datang. Nadia, kita ngapain di sini? Penghargaan Zenith ini, buat apa sih?
Itu penghargaan paling bergengsi di industri video game. Nggak apa-apa. Pokoknya, malam ini, aku akan jadi kebanggaan terbesar kalian. Nanti lihat saja. Hugo. Aku lihat Nadia. Nadia cantik banget. Bos Nadia emang luar biasa. Dia menguasai panggung sepenuhnya. Nggak heran kalau dia menantu impian saya. Dan sekarang, momen. Paling Penteng malam ini. Saatnya mengumumkan pemenang penghargaan Zenith edisi ke-12. Mari sambut pembawa acara penghargaan malam ini. Sebastian Torres. APA? Jadi dia tuan ke-9. Bangsat, lalatnya nyebelin banget. Langsung dibunuh aja. Kalau ada yang rusak, aku yang tanggung. Pacar barunya Nadia. Selanjutnya, akan diumumkan para pemenang penghargaan Zenith, Punkak Gemilang. Impulso Games. Selamat, Presiden Reyes. Presiden Reyes, saya harap kita bisa bekerja sama. Impulso akhirnya akan lepas landas. Nadia, kita benar-benar beruntung hari ini. Bisa berdiri di samping bos kita, sang pemenang penghargaan utama. Mari kita persilakan orang di balik Impulso Games untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Nadia, kenapa dia belum naik untuk mengambil penghargaannya? Kekek. Selong pegang ini. Nadia, kamu. Ternyata si cantik ini adalah pemegang saham misterius Impulso. Aku tidak menyangka. Kalau Nona Vega secantik ini. Selamat. Terima kasih. Penghargaan Zenith ini, Sebastian, adalah ucapan terima kasih untuk semua pemain. Puncak gemilang tidak mengecewakan. Harapan kalian, dan seperannya lagi, ingin kudedikasikan untuk seseorang yang dari belakang layar selalu mendukungku, dalam diam. Kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak akan berada di sini sekarang. Nadia. Dia memenangkan penghargaan Zenith. Nenek. Aku punya firasat. Kayaknya aku akan punya bibi. APA? Maksudmu, aku akan punya menantu perempuan? Ya, bukan Nadia. Aku tidak mau itu. Senang sekali bisa bertemu Anda hari ini. Saya benar-benar senang. Nadia, cantik dan pintar. Pertama kali saya bertemu dengannya, saya langsung merasa dekat dengannya. Ya ampun. Dan Sebastian, juga seorang pemuda yang luar biasa. Seorang yang sukses. Mereka sedang memujimu. Nadia kecil kami, hidupnya sangat sulit sejak kecil. Tapi sekarang, mengetahui Anda merawatnya seperti ini, saya bisa tenang. Jangan khawatir. Lihat, orang tua seperti kami hanya ingin kalian sehat dan bahagia. Sebastian, bukannya ini makan malam peran? Mereka salah paham ya? Tidak, mereka tidak salah. Malah seperti sedang bertemu orang tua. Jangan bilang begitu. Paman, Nenek, mobilnya sudah datang. Baiklah, terima kasih banyak atas segalanya, Ibu Torres. Sangat menyenangkan. Kami pulang dulu. Wah, sama-sama. Sama sekali tidak merepotkan, Nadia. Mulai sekarang, kamu harus sering ajak kakekmu, Kay Puri Torres. Ya, tentu. Terima kasih, Ibu Torres. Selamat tinggal, Ibu Torres. Selamat tinggal. Jaga kesehatannya. Hati-hati, kakek. Sebastian, maaf sudah merepotkan. Sebastian, maaf sudah merepotkan. Sebastian, hati-hati di jalan. Tidak usah buru-buru pulang. Ah, nenekku, lagi-lagi begitu.
Saya setuju dengan pernikahan ini. Mereka pasangan yang sempurna. Nadia. Selamat ulang tahun. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Kezembelan. Tasnya sangat cantik dan mahal. Saya suka sekali. Senang kamu menyukainya. Setiap kali bersama kamu, hatiku berdebar kencang. Kamu yang membuatku pertama kali merasakan. Apa artinya, hati berdebar tak terkendali? Sebastian sedang menyatakan cintanya padaku? Ini pita rambut yang hilang saat kita pertama kali bertemu. Jadi dia yang mengambilnya. Manusia menderita 1000 penyakit. Tapi hanya penyakit cinta yang tak ada obatnya. Nadia. Aku adalah orang yang mencintai uang. Sebelum mengenalmu, angka di rekening bankku selalu yang utama. Tapi mulai hari ini, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Tapi aku tidak percaya pernikahan. Aku juga. Kita bisa coba pacaran. Diam. Sebastian. Sudah lewat. Kita harus pulang. Minggu lalu kamu janji akan mengajakku minum teh di atas. Teh apa yang belum pernah dicoba Tuan ke-9? Masih kurang teh dari rumahku? Ayah. Kurang teh yang kamu tawarkan. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya ingin menikah denganku.